Kok bisa makin irit gerak justru rusak sendi kita? Ternyata ada hubungan sangat erat antara gaya hidup sedentari atau kurang gerak dengan meningkatnya nyeri sendi kita. Hubungannya seperti apa? Mari kita pelajari lebih banyak bersama Living Fullness to Eternity. Pernahkah sahabat Live berpikir, kenapa ya kalau kita duduk berjam-jam di depan komputer, lutut dan punggung kita terasa lebih kaku. Jadi seperti mesin yang berkarat jadinya. Atau kenapa setelah libur panjang ya, sahabat Live mungkin habiskan dengan hanya bermalas-malasan, sendi-sendi tubuh kita justru terasa lebih nyeri daripada sebelumnya. Padahal katanya tidak ngapa-ngapain kok badan terasa pegal. Nah, ternyata memang ada hubungan yang sangat erat nih antara gaya hidup sedentari atau kurang gerak ini dengan naiknya frekuensi nyeri sendi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang yang habiskan lebih dari 8 jam sehari dalam posisi duduk miliki resiko 70% lebih tinggi alami nyeri sendi kronis. Kenapa bisa begitu? Ini alasan kurang gerak perburuk nyeri sendi dan solusi praktisnya. Yang pertama, penurunan produksi cairan sendi atau synovial fluid. Jadi sahabat Live harus tahu kalau sendi kita ini sebenarnya bekerja seperti bantalan ya. Di mana sendi itu butuh istilahnya pelumas untuk bisa bergerak dengan lancar. Nah, pelumas itu yaitu cairan sendi atau synovial fluid ini. Ini pelumas alami sendi kita yang fungsinya untuk lindungi tulang rawan dari gesekan berlebihan saat kita bergerak. Nah, ketika kita jarang bergerak, produksi cairan ini secara otomatis akan menurun drastik. Jadi, ada sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Scientific Reports tahun 2023 yang tunjukkan bahwa aktivitas fisik yang teratur bisa merangsang sel-sel synovial untuk memproduksi lebih banyak cairan pelumas. Sebaliknya nih, kalau gaya hidup kita sedentari atau kurang gerak, ini sebabkan sel-sel ini menjadi malas juga dan jadinya kurangi produksi hingga 40%. Akibatnya sendi kita jadi kaku, bisa jadi gampang bergesek dan nantinya inilah yang bisa timbulkan rasa nyeri yang semakin sering muncul. Jadi bayangkan saja kalau sendi kita ini sebagai engsel pintu yang perlu diolesi secara berkala. Tanpa kita beri pelumas yang cukup, engsel akan berbunyi, sulit dibuka, dan akhirnya rusak. Begitu juga dengan sendi kita, sahabat Live. Yang kedua adalah melemahnya otot-otot penyangga sendi. Jadi sahabat Live ada otot-otot ya di sekitar sendi kita. Peran mereka itu seperti penyangga dan peredam kejut alami. Jadi ketika kita kurang bergerak, otot-otot ini alami atrofi atau penyusutan di mana otot kita menjadi lebih kecil. Penelitian dari PMC tahun 2020 tunjukkan bahwa setelah hanya 2 minggu saja kita tidak aktif bergerak, kekuatan otot kita ini bisa turun hingga 20% loh sahabat Live. Nah, kalau sudah begini, otot yang lemah sudah pasti tidak mampu menopang sendi dengan baik. Alhasil, beban berlebih tubuh akan otomatis jatuh langsung pada tulang rawan dan struktur sendi kita lainnya. Hal inilah yang bisa percepat kerusakan dan tingkatkan intensitas nyeri. Dan menariknya di sini, kondisi ini sering terlihat pada pekerja kantoran. Katanya pekerja kantoranlah yang lebih beresiko alami nyeri lutut meskipun tidak pernah cedera olahraga. Jadi bagi sahabat Live pekerja kantoran atau yang suka lama di depan laptop bekerja, cobalah upayakan gerak di tengah kesibukan kita. Dan yang ketiga adalah penumpukan toksin dan peradangan. Sahabat Live saat kita rajin bergerak ternyata itu bermanfaat ya. Aktivitas fisik disebut penting dalam sistem sirkulasi dan drainage limfatik tubuh kita. Jadi ketika kita bergerak,
kontraksi otot kita bisa bantu memompa darah dan cairan limfatik. Jadi, ini bisa bawa nutrisi ke sendi dan sekaligus bisa buang sisa metabolisme yang bisa nantinya sebabkan peradangan. Jadi menurut studi yang diterbitkan dalam Journal of Rheumatology tahun 2024, temukan bahwa orang dengan gaya hidup sedentari memiliki kadar marker inflamasi atau seperti CRP dan IL-6 yang 2 hingga 3 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang aktif secara fisik. Nah, peradangan kronis inilah yang jadi biang keladi nyeri sendi yang persisten dan sulit diredakan, sahabat life. Yang keempat adalah penurunan kepadatan tulang. Jadi sahabat life harus tahu bahwa tulang kita ini juga adalah jaringan hidup ya. Kalau hidup berarti juga sama-sama butuh stimulasi mekanis untuk tetap kuat. Prinsip use it or lose it sangat berlaku pada tulang juga ternyata. Jadi ketika kita jarang bergerak, terutama aktivitas weight bearing ya sahabat life, tulang jadinya bisa kehilangan kalsium dan mineral penting lainnya. Penelitian longitudinal yang dipublikasikan dalam Scientific Report di tahun 2024 tunjukkan bahwa orang dengan aktivitas fisik yang rendah alami penurunan kepadatan tulang mereka 3 hingga 5% dan dalam per tahunnya setelah usia 30 tahun. Kalau seperti ini, apa yang terjadi selanjutnya? Tulang yang rapuh tidak bisa menopang sendi dengan baik, sobat life. Hasilnya bisa terjadi distribusi beban yang tidak merata dan akhirnya bisa picu nyeri terjadi. Dan yang kelima adalah gangguan propriosepsi dan stabilitas sendi. Apa sih arti propriosepsi ini, sahabat life? Jadi propriosepsi ini adalah kemampuan tubuh untuk merasakan posisi dan gerakan sendi dalam ruang. Jadi kerja atau kemampuan ini bergantung pada input sensorik dari otot kita, tendon kita dan ligamen di sekitar sendi kita. Jadi saat kita mager atau malas bergerak, kurang bergerak ini bisa sebabkan reseptor-reseptor ini menjadi kurang sensitif. Studi dari PMC dalam tahun 2021 tunjukkan bahwa orang dengan aktivitas fisik yang rendah miliki propriosepsi yang 40% lebih buruk dibandingkan mereka yang aktif. Kalau propriosepsi tubuh kita terganggu, inilah yang nanti sebabkan gerakan menjadi tidak terkontrol, meningkatkan resiko mikrotrauma pada sendi kita, dan bisa picu episode nyeri berulang terjadi. Setelah kita kenali alasan medis kenapa kurang gerak buat nyeri sendi kambuh lebih sering, mari kita cari solusi untuk bantu atau cegah ini. Ya, 3 aktivitas ringan yang bisa membantu. Yang pertama adalah jalan kaki 10.000 langkah per hari. Sahabat life, jalan kaki itu adalah aktivitas paling sederhana, tapi sangat efektif untuk kesehatan sendi kita. Studi dari CDC tahun 2025 tunjukkan bahwa jalan kaki teratur bisa kurangi nyeri sendi hingga 25% dalam 8 minggu. Aktivitas ini disebut bisa merangsang produksi cairan sendi, memperkuat otot-otot kecil di kaki dan pinggul, serta meningkatkan sirkulasi darah. Jadi sebagai tips menuju 10.000 langkah, mari sahabat life mulai dengan 3.000 langkah dulu. Lalu kita tingkatkan 500 langkah setiap minggunya. Silakan kita manfaatkan teknologi ya. Pakai aplikasi pedometer di smartphone kita atau smartwatch untuk memantau progresnya. Nah, silakan juga dipadukan dengan variasi rute jalan. Tentu ini bisa bantu kita hindari kebosanan dan sekaligus berikan stimulasi yang berbeda pada sendi kita. Yang kedua, berenang atau aqua aerobik. Jadi ternyata air ini adalah media latihan terbaik nih untuk penderita nyeri sendi karena bisa berikan daya apung yang bisa bantu kurangi beban pada sendi kita hingga 90%. Kok bisa ya? Ya karena berenang itu pada dasarnya bisa aktifkan hampir seluruh otot tubuh kita tanpa beri tekanan berlebih pada sendi kita. Jadinya gerakan dalam air ini juga bisa berikan resistensi natural yang bantu perkuat otot secara bertahap. Nah, untuk pemula, aquaerobik atau water walking ini bisa jadi pilihan yang lebih mudah. Silakan dipraktekkan.
Yang ketiga adalah aktivitas fungsional sehari-hari. Nah, ini yang paling penting kita usahakan nih sahabat life. Mari kita mengintegrasikan gerakan dalam aktivitas sehari-hari kita. Ini adalah strategi paling jitu untuk kurangi atau lawan gaya hidup sedentari. Jadi, ingatlah konsep exercise snacks atau cemilan olahraga. Ini sudah terbukti sangat efektif. Bagaimana caranya? Simpel saja, sahabat life. Kita tinggal pilih naik turun tangga alih-alih kita naik lift. Coba parkir juga kendaraan kita lebih jauh untuk bisa tambah langkah jalan kita sehari. Kemudian ingat untuk berdiri dan berjalan setiap 30 menit saat bekerja duduk di kantor. Kalau di rumah, jangan lupa lakukan house chores atau beres-beres rumah dengan lebih energetik. Atau bisa juga kita sisihkan waktu berkebun atau merawat tanaman kita sahabat life. Jadi intinya penelitian dari Scientific Reports di tahun 2023 tunjukkan bahwa jika kita memecah waktu duduk kita dengan aktivitas ringan setiap 30 menit ini bisa kurangi marker inflamasi tubuh kita hingga 18% dalam 4 minggu saja. Jadi tunggu apa lagi? Mari mulai dengan tujuan atau goal yang realistik. Sebagai kesimpulan kita, sahabat life, kalau nyeri sendi sudah semakin sering kamu akibat kurang gerak, jangan dibiarkan. Ini bukan sesuatu yang harus kita terima begitu saja sahabat life. Mari kita lakukan perubahan karena 5 mekanisme utama penyebab nyeri sendi yang sudah kita bahas tadi, mulai dari penurunan produksi cairan sendi, melemahnya otot penyangga, penumpukan toksin dan peradangan, penurunan kepadatan tulang kita serta gangguan propriopsesi, semuanya ini sangat bisa kita cegah dengan pendekatan yang tepat. Solusinya tidak perlu rumit atau mahal sahabat life. Cukup terapkan 3 aktivitas ringan yang telah dibahas tadi. Semuanya sudah terbukti secara ilmiah. Bisa putuskan siklus nyeri sendi yang bisa tingkatkan kualitas hidup secara signifikan. Tidak percaya? Silakan dicoba dan jadikan testimoni hidup bagi orang di sekitar kita. Demikianlah pembahasan kita, semoga sahabat life terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life, Live in Fullness to Eternity.